Wah, pemandangannya bagus di sini, Wah, ada danau. Jadi di sini juga tempat wisatanya ya. Luar biasa. Terima kasih kepada teman saya yang ngasih map ini. Tadi saya udah pasrah ya, mau balik lagi. Wah, mantap. Ini mah danau ini masuknya ya. Bukan sungai kalau kayak gini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Meteran Jepang. Tadi saya dapat pesan dari teman, katanya di Nikko ada tempat bagus. Nah, jadi saya mau ke sana. Kita ikutin mapnya ya. Jadi tempatnya seperti apa? Katanya kayak air terjun gitu. Mantap ya. Ayo kita lihat pemandangan air terjun di Jepang. Sebening apa gitu. Dan Nikko seperti ini ya, banyak hotel tuh sebelah kanan kiri. Jadi ini tuh tempat wisata gitu ya. Dan tadi sayang banget ya, ternyata kalau bawa motor nggak bisa parkir di situ katanya, harus cari tempat lain. Dan ya lumayan jauh, jadi mau ke kuilnya jadi males. Ya nggak apa-apa ya, kita ganti arah nih. Sekarang kita cari pemandangan yang bagus saja. Jarang-jarang ke tempat kayak gini dapat pemandangan bagus ya. Dan tempat wisata tuh emang desainnya beda ya sama kota-kota biasa gitu. Jadi emang khusus wisata tuh, bersih banget ya jalanannya. Dan enak banget si pemandangannya gitu ya. Jadi cocok banget nih buat yang bulan madu gitu ya, datang ke sini baru nikah. Tinggal nginep di daerah Nikko ini ya, sambil tadi kan di video sebelumnya ada tempat wisatanya ya, jalan kaki, bisa makan makanan enak di situ. Yos, dan sekarang kita menuju tempat yang dikasih tahu sama teman. Let's ride. Dan hari ini kirain saya nggak akan hujan ya, ternyata ya sekarang belum hujan tapi mendung tuh, hitam. Wah, nanti pulang gimana ya, kehujanan ini. Soalnya saya nggak bawa jas hujan. Gak apa-apa lah, kali-kali mah kehujanan, yang penting nggak masuk angin ya. Dan kalau masuk angin ya berabe juga ya, nanti nggak bisa kerja. Tapi kebetulan besok kan hari Sabtu Minggu, hari ini kan hari Jumat, jadi bisa libur gitu kan besok saya. Biar kalau sakit pun aman lah. Yos, wah mantap ini pemandangannya. Tapi agak sedikit gelap ya, karena cuacanya nggak bagus ya di atas sekarang. Dan jalanannya kosong banget ya. Aduh, ini kosong banget ini jalanan. Enak ini motoran. Dan cuacanya tiba-tiba agak rasa dingin ini. Tiba-tiba turun udaranya daerah sini. Sekarang kayak berasa di bawah 20 derajat.
Wah, ini di dalam gunung ini. Dan di Jepang ya, kalau lihat jalan-jalan gini, kalau yang belum biasa ini agak sulit ya mahaminnya. Saya juga sambil lihat map ya, hati-hati nih, takut salah jalur. Dan jalan ini kayaknya nggak boleh ada sepeda mungkin ya, tapi kurang tahu, kayaknya boleh ya jalanan ini. Karena nggak lihat satu orang pun yang jalan kaki dan bersepeda. Takutnya ini jalur cepat ya, bypass gitu ya. Tapi ini boleh, kita ada kombini ya, ada toko kecil, berarti boleh jalan kaki biasanya kalau jalan kayak gini. Kalau ada toko kecil. Dan aspalnya mulus banget ini. Mantap Jepang tuh. Wah, mantap ini. Dan kalau jalanan kosong kayak gini suka bingung ini. Boleh pakai speednya berapa gitu ya, karena nggak tercantum. Biasanya ya paling 70-80 boleh kayaknya kalau jalanan kayak gini. Dan jalanan Jepang tuh bagusnya banyak panah ya di bawahnya ya, jadi nggak bingung. Kalau yang ini kan ada panah ke kiri, yang ini panah lurus, jadi lihat sambil lihat map arahnya kemana gitu. Dan sekarang tuh emang canggih banget ya, zaman udah ada map kayak gini mah mau kemana-mana juga nggak akan nyasar. Paling ya kalau nyasar juga kan masih bisa balik lagi ya, jadi aman gitu. Yos, lanjut. Wah, kosong gini. Ini paling enak kalau banyakan biasanya ya. Kalau jalanan kayak ini, kalau banyakan seru ini. Sambil lihat teman-teman reading gitu ya, belok-beloknya senang banget. Tapi sendiri juga enak. Cuma jangan sampai jatuh ya, karena kalau jatuh nggak ada yang nolong. Wah, mantap ini. Dan jalanan kayak gini agak-agak ngeri-ngeri sedap nih, takut ada beruang loncat nih. Pokoknya nggak boleh jalan kaki kalau daerah kayak gini ya, berbahaya. Wah, jalanannya bagus ini. Dan banyak bis pariwisata ya. Tuh, ini juga yang sebelah kanan bis pariwisata ini. Jadi banyak yang menginap daerah seperti ini ya, banyak hotel biasanya. Dan ada ini pemandian air panas. Jepang itu pemandian air panas itu masuknya budaya ya, jadi kebiasaan gitu. Masuk air panas tuh, berendam air panas tuh emang kebiasaan orang Jepang gitu. Dan di setiap hotel pasti ada pemandian air panas. Biasanya kalau yang daerah-daerah gunung ya, kalau misalkan di kota-kota ya paling juga berendam di biasa ya, di kamar mandi biasa aja gitu. Wah, cuacanya cerah sekarang, mantap. Wah, anugerah. Wah, dari sini jalanannya liku-liku ya.
Lihat di peta ini belok-beloknya. Mantap ini. Jos, kita naik ke atas. Wah, mantap. Woohoo. Harus hati-hati nih. Oh, ini mungkin ya jalan Irohajaka tuh mungkin ya. Yang tadi saya di video kemarin ngomong kan, jadi jalanan ini tuh yang jalanan naik ke atas gitu ya. Wah, mantap euy. Mantap ini, temen gua kasih saran lewat sini coba katanya. Mantap ini. Wah, enak ya aing. Bisa racing dikit ya. Wah, asik. Wah, naik ke gunung, bro. Awas jangan sampai jatuh pokoknya mah. Wah, bisa nukik kayak gini, Akhirnya si Raidakung ini, nama motor saya Raidakung ya. Jadi bisa handling gitu ya, bisa nukik nih, mantap ya. Oh, mantap. Ini bagusnya tuh dua jalur ini tuh sama-sama ya, bukan dari atas atau dari bawah. Jadi kiri kanan juga nggak apa-apa, bisa sama satu jalur gitu. Jadi bisa pakai nyalip ini. Kalau mau nyalip ya masuk kanan aja sini, tuh, nggak apa-apa. Wah, mantap ini. Ini mah lebih bagus dari yang jalanan yang kemarin di Chichibu ini. Wah, mantap. Wah, enak. Wah, lihat mapnya juga, likak-likuk gitu ya. Kayak ular Wah, mantap ini. Dan mobil di depan pada ngerti ya, ini ada yang kenceng ya, awas motor katanya. Belok ke kiri. Pada ngasih jalan, bagus itu. Mantep ini. Enak, coba nanti ya, kan ini motornya ceper ya, ban belakangnya kayaknya harus ditinggiin nih kalau buat belok-belokan kayak gini tuh. Emang bagus bannya, apa, shockbreakernya tinggi nih, agak nanggung kalau ceper beloknya. Nanti coba beli untuk ininya, penyangganya yang tinggi. Wah, enak banget nih sumpah. Ada jalan kayak gini ya, kayak jalan bagus di atas gunung, nggak ada siapapun, nggak ada penghalang, rasanya luar biasa ini. Wah, ada kancil tuh, kelihatan nggak ya? Jadi jalan kayak gini masih banyak binatang buas ya, harus ya, binatang maksudnya tuh, ada beruang gitu, ada kancil ya, harus hati-hati aslinya. Catok sedikit takut ya, apalagi sendiri kayak gini
Dan bagusnya dikasih kuning-kuning kayak gini ya, jangan terlalu kenceng pastinya tuh, karena curam mungkin ya belokannya. Wah, enak. Oh, mantap. Wow. Wah, masih terus ke atas, ini mah nggak bisa balik lagi. Pokoknya karena ini satu jalur ya, nggak bisa balik lagi ke bawah. Jadi harus ke atas terus muterin ini. Mau nggak mau ini. Wah, mantap sumpah. Gimana teman-teman? Wah, mantap ya. Lihat jalannya juga likak-likuk kayak gini ya, kayak ular ini, kayak main ular tangga. Ini enaknya pakai gear 3 ini, enggak dikasih 4 berat, dikasih 2 terlalu ini, terlalu pendek. 2-3 ini gearnya. Tapi karena saya bukan pembalap, jadi bukannya saya tahu ya. Kalau pembalap mungkin ya bisa ganti gear yang lebih bagus ya, pakainya harus tahu gear ini gear berapa gitu ya. Tapi kalau saya ya, kalau mengendarai motor ya, kalau terasa berat ya turunin gitu gearnya. Gitu doang. Kalau terlalu ini apa, terlalu kenceng apa, udah mentok gitu kan, tinggiin gitu. Naikin. Wah, sumpah lihat. Ini udah di atas ya. Udah lumayan atas ini. Wah, pokoknya video ini nggak akan saya skip ya. Jadi selamat menikmati ya. Lumayan panjang, tapi gimana ya, saya juga seneng banget ini. Kawasaki JTEK 25R ini emang daya redamnya bagus ya, engine brake-nya gitu ya. Kayak apa ya, engine brake-nya tuh enak banget rasanya tuh. Nggak, ngeremnya tuh emang kasihnya banyak gitu ya, bem gitu, nggak pelit gitu. Jadi nggak takut nyelonong gitu ya si motor tuh kalau telat ngerem. Dari sini kita belok kiri. Terus masih lanjut ke atas terus. Wah, ada tunnel, ada ini ya, terowongan. Wow, ini mantap terowongannya. Tapi agak licin dikit ya, harus hati-hati ini terowongan. Wah, mantap ini terowongannya, Suara motor cuman saya aja ya, benar-benar apa, suaranya kenceng banget di telinga ya. Tapi jalanannya sedikit licin, jadi harus hati-hati ya, karena biasa ya kalau di atas gunung itu lembab ya. Tuh, aman. Terus bentar lagi akan sampai, sekitar 10 menitan lagi ya. Wow.
dan nggak ada rumah ya. Ini masuknya apa ya, jadi ini gunung banget, nggak boleh tinggal di sini kayaknya kalau di sini tuh. Dan ada hotel satu ya di depan. Oh, di sini. Wah, kalau di sini jadi bagus ya pemandangannya. Oh. Wah, pemandangannya bagus di sini, Wah, ada danau. Anak-anak sekolah itu. Wah, mantap. Jadi di sini juga tempat wisatanya ya. Luar biasa. Terima kasih kepada teman saya yang ngasih map ini. Tadi saya udah pasrah mau balik lagi. Ternyata masih ada tempat yang bagus. Mantap ini. Luar biasa. Wah, mantap. Ini mah danau ini masuknya ya, bukan sungai kalau kayak gini. Dan di depan bis pariwisata ya. Emang daerah sini daerah wisata nih. Jadi banyak bis pariwisata. Tadi juga kan banyak anak-anak ya. Itu mungkin anak SD ya. Kalau nggak salah di Nikko itu ada satu tempat ya, kuil yang Nikko Tosogu itu masuk mata pembelajaran. Jadi banyak anak-anak SD mengunjungi tempat seperti itu ya bersama gurunya gitu. Jadi kalau di Indonesia itu studi tour gitu ya. Dan Jepang juga seperti itu, anak-anaknya juga. Jadi pengenalan budaya itu sangat penting ya bagi anak-anak ya, biar nggak lupa gitu sama budaya negaranya gitu ya. Dan hari ini banyak banget ya karena hari kerja, jadi banyak banget perbaikan jalan ya. Bagusnya tuh Jepang tuh kayak gitu ya, nggak banyak menunda pekerjaan gitu ya. Kadang-kadang biasanya biar nggak ganggu jalan, biasanya tengah malam dilakukan dilakukan jalan perbaikan jalan itu biasanya. Tapi hari ini mah mungkin harus siang hari gitu ya, udah nggak ada waktu lagi. Jadi kerjanya juga orang Jepang tuh cepet tuh kalau perbaikin jalan tuh, bener-bener yang kompetensi gitu ya di bidangnya, nggak sembarang orang Jepang tuh. Biasanya kalau masukin orang pegawai biasanya ya yang nggak pakai yang keterampilannya biasa aja gitu ya, tapi bosnya mah yang pinternya gitu, jadi nyuruhnya enak gitu ya. Nah itu bagusnya orang ditempatkan pada yang berkompeten di tempat kerjanya, itu pasti kerjaan tuh lancar gitu ya, nggak boleh sembarangan gitu setiap orang tuh.
andaikan nanti saya mungkin suatu saat bisa jadi bos, amin. Cari orangnya yang benar-benar berkompeten di bidangnya gitu. Jadi nggak apa-apa bayarannya harus mahal juga, yang penting kerjanya bagus gitu. Dan bentar lagi akan sampai, sekitar 3 menitan lagi. Jadi jalanan ini bagus banget ya. Jadi saya males nih potong-potong nih, karena saking bagusnya gitu ya jalanan ini. Kalian juga pasti seneng ya lihatnya juga, karena di Jepang kan nggak semuanya ambil video itu langsung real gitu ya. Jadi tergantung setiap orang, setiap rider gitu ya, beda-beda gitu cara ambilnya. Dan saya menunjukkannya pengen real gitu kepada kalian. Jadi inilah Jepang aslinya gitu ya. Jadi seperti ini, nggak banyak dipotong-potong gitu pengennya tuh. Mantap banget ini. Wah, di sana hotel ya. Hotelnya nggak kelihatan. Emang ini daerah wisata ya, apalagi pinggirnya danau kayak gini tuh. Ya pastilah pengen apa ya, buang stres tuh. Emang tempatnya yang kayak gini bagusnya tuh, nggak ada lagi. Nanti kapan-kapan kita ke laut ya, kita coba motoran pinggir laut. Ada banyak ya laut Jepang juga yang bagus-bagus jalanannya. Jadi suatu saat nanti kita ke sana ya. Mumpung sekarang ya mau ke musim panas, jadi pasti enak ya kalau ke laut itu. Nanti saya cari-cari dulu infonya ya, ke laut itu jalanan yang bagusnya buat motoran di mana gitu ya. Jadi harus searching dulu gitu, jangan asal pergi. Asal pergi juga seneng ya, karena bagi saya tinggal di Jepang itu setiap mau kemana-mana itu adalah apa ya, hal baru gitu. Kecuali ke tempat kerja doang sih. Kalau jalanan di luar mah setiap hari kebanyakannya hal baru gitu ya. Jadi nggak membosankan buat diri sendiri gitu. Wah, ini juga hotel ya pinggirnya. Nah, kalau tempat kayak gini parkir gratis. Ada tulisannya ya tadi. Dan di Jepang tuh kalau parkir ya kebanyakan, kalau kayak di Tokyo kalau kayak gitu mah banyaknya bayar ya. Tapi kalau tempat-tempat kayak gini banyak juga yang gratis biasanya. Wah, masih pada kerja ya, nyapu-nyapuin tuh. Ini masih baru kayaknya, baru dicat. Di mana ini belok kanannya? Nggak tahu. Wah, ini mah harus muter dulu ya. Tapi kalau jalan kayak gini muternya susah ini. Kalau pakai motor tuh nggak gampang muterin. Jadi harus hati-hati dulu. Gas aman. Wah, enak banget. Mungkin udah tutup ya kayaknya.
tempatnya. Oh, udah tutup ini tempatnya kayaknya. Wah, ada juga rider nih. Kesini mungkin ya. Oh, mungkin di atas ya. Jadi ayo kita ke atas, coba kita jalan-jalan ke atas. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjut, kita naik ke atas ya. Kita lihat air terjunnya. Dan ngomong-ngomong, jalanannya bagus ya. Dan di sebelah kanan ini ada air terjun. Bukan air terjun, air ini sungai kecil. Dan sungainya bening ya, coba lihat tuh. Ada ikannya nggak ya? Coba perbesar lagi. Wah, ada burung tuh. Wah, mantap tuh. Burung apa itu? Burung kenari. Terbang. Jepang itu burung nggak ditangkepin ya. Oke, jangan ngomongin burung, kita sekarang ngomongin air terjun. Kita berangkat. Let's ride. Let's walk. Wah, ini kita disuguhin dulu sama bangunan ya, bangunan patung apa ini, harimau ini lawan patung naga gitu. Wah, bagus ya pahatannya ya, luar biasa. Semoga dicontoh ya bagi tukang pahat yang pintar. Coba bikin. Mantap. Yuk kita naik tangga. Kita lihat ya. Wah, ada yang jualan tuh di atas. Tempatnya seperti ini ya. Ada yang naik sepeda juga. Luar biasa ini. Juara. Jadi pengen jajan nih. Kita jajan apa ya? Kita jajan es krim lah. Wow, es krimnya enak ini. Coklat lah kalau es krim itu ya. Oh, ini air terjunnya. Wah, mantap. Oh. Mantap. Ada ikannya nggak ya? Coba kita cari ikan. Wah, nggak nemu, nggak nemu ikannya. Oh, jadi di sampingnya tuh ada kafe gitu ya. No, sekarang 20 derajat ya. Mantap ini. Guys, kita jajan ya. Jajan apa ya? Sesuatu yang bisa dimakan.
Baiklah teman-teman, jadi perjalanan hari ini seperti itu ya. Ini saya beli es krim dan beli oleh-oleh. Oleh-olehnya magnet ya, magnet ya. Kalau jalan kemana gitu kan sebagai penanda, oh pernah kesini gitu ya. Nah kayak gini, tadi kita lewat ya di jalan ini kan ada jembatan ini. Nah ini saya sengaja beli ini untuk kenang-kenangan, dan ini es krimnya ya. Enak banget. Jadi sampai ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Semoga video ini menghibur, dan sekarang saya akan pulang setelah habis makan es ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.